Saudara-saudara, perbicaraan kita kali ini tentang Zen Kuan dan budaya Jawa. Setelah saya mempelajari Zen, lalu saya seringkali ingat sama orang tua saya, kalau nasihatin sesuatu itu menggunakan pitutur singkat yang ada antara lain di dalam budaya Jawa itu ya. Sama-sama menggunakan pendekatan minimalis untuk menjelaskan sesuatu yang besar itu. Ini sama dengan prinsip Tai Chi dengan 4 tile mengalahkan 1000 kati itu. Ya. Peribahasa Jawa adalah ungkapan tradisional mengandung makna, kiasan, dan nasihat tentang berbagai aspek kehidupan. Sering digunakan untuk memberikan petuah, mengingatkan tentang nilai-nilai penting, menggambarkan suatu situasi dengan cara yang indah dan berkesan. Indah dan berkesan itu. Tentu tidak bisa bertele-tele dengan menulis di jurnal, membuat menjadi keynote speaker di dalam seminar atau apa. Ya, salah satu contohnya yaitu Kakan Gluduk Kurang Hujan. Ini dipakai untuk menyimpulkan banyak sekali ceramah-ceramah, podcast-podcast yang isinya gluduk. Seperti podcast tentang ijazah palsu, ya toh. Yang bertele-tele sampai hari ini juga gluduknya itu, petirnya itu gemberuduk terus tiap hari. Tapi hasilnya malah tidak ada hujan itu. Ya. Lalu yang mau dicapai apa? Ya toh. Nah, ini salah satu contohnya. Gajah kalingan suketeki. Jadi satu kebenaran yang besar tidak bisa ditutup dengan rumput teki, itu rumput kecil itu. Ya akhirnya kebenaran juga akan muncul itu. Ya. Mangan, orang mangan kumpul itu. Ini seringkali dianggap apa di, di- dianggap satu aspek negatif ya. Orang nggak mau kerja, maunya kumpul-kumpul doang. Padahal ini mempunyai nilai yang menarik karena bermanfaat karena mangan kumpul itu supaya orang lebih mementingkan persatuan ya daripada ribut untuk saling mencari itu hal-hal yang material itu ya. Nah ini kan bisa dipakai di tengah masyarakat yang sekarang mulai masing-masing kalau masuk dalam perdebatan aku dapat apa, kalau aku nggak dapat apa-apa tak obrak-abrik itu. Lah, keempat ini ada tuno sata bati sanak. Ya, dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali semua harus pakai kontrak supaya jelas hak-haknya, ya toh, kewajibannya. Nah, tapi kan kehidupan seringkali tidak tidak mulus begitu aja kan, tidak baik-baik saja. Ada masalah di salah satu pihak. Misalnya yang satu
rugi, ya, nggak bisa bayar apa. Ya, menurut kontrak disebut harus bisa disita ininya. Ya, itu di dunia barat bisa begitu. Ya. Tapi di dunia timur itu ada yang mengingatkan jangan begitulah. Meskipun tuno atau rugi materi, tapi kita supaya apa toh mendapat untung yaitu mempunyai sahabat itu. Mendapat untung dengan menambah sahabat itu. Jadi menurut saya pemikiran-pemikiran ini perlu dibalikkan pada masyarakat dunia modern ini dengan artificial intelligence dan lain-lain itu ya apa harus dipakai untuk mengembangkan yang dalam kitab Tiongkok itu disebut kitab apa dari ada kitab tengah sempurna itu Chong Yung yang di situ dengan cara yang hampir sama begini menjelaskan kalau segenggam tanah sudah menjadi bumi dia bisa memikul gunung tanpa pernah capek sesendok air setelah menjadi samudra dia menghidupi banyak biota laut segunduk batu setelah jadi gunung dia bisa menghidupi flora dan fauna yang begitu banyak gitu. Ya, langit yang kelihatannya penuh awan, planet-planet sana sini, dia tidak merasa terganggu oleh munculnya planet baru, ya, meteor apa segala macam. Jadi semakin besar itu semakin menghidupi, bukan menguasai. Ya. Sehingga dia bisa menjadi seperti samudra disedot nggak pernah kering, dibanjirin nggak pernah meluap. Ya. Nah ini bisa dipakai sebagai selingan ketika Anda mengundang Tai Chi Nusantara untuk setelah memperagakan mengajar bagaimana Tai Chi apa dipraktekkan how Tai Chi dilatih tapi Anda akan diperkaya dengan why Anda bisa menggunakan prinsip-prinsip Tai Chi ini 4 tile untuk menjelaskan 1000 kati itu ya. Jadi menurut saya sih Tai Chi ini menjadi semakin terasa menjadi semakin kebutuhan untuk manusia yang di zaman modern ini yang hidupnya sudah terlalu kering dan materialistik, egoistik ya. Oke, kita akhiri dulu pertemuan kita sampai di sini. Ya, baik, jumpa lagi.